Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Krolin, NIM 2515401020, tingkat 1A Kebidanan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah serangkaian organ dan berproses dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini memungkinkan terjadinya pembuatan sel kelamin, gamet, pembuahan, dan perkembangan awal janin pada manusia. Pada manusia, sistem reproduksi terdiri dari organ reproduksi pria seperti testis, penis, epididymis, dan organ reproduksi wanita seperti ovarium, uterus, dan vagina. Fungsi utamanya menghasilkan sel kelamin, sperma pada pria, ovum pada wanita, memungkinkan terjadinya pembuahan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin pada wanita, mewariskan sifat genetik pada keturunan. Berikut adalah sistem reproduksi laki-laki, seperti kandung kemih, sakrum, veskula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar borbureta, rektum, epididymis, skrotum, testis, penis, uretra, vas deferens, tulang panggul. Sistem reproduksi wanita terdapat pada uterus, uterine fundus, embrio, pleronitum, ovari, endometrium, perimetrium, cervix, vagina, cervical canal, myometrium, fimbriae, ovarian ligamen. Selanjutnya, uterine tube, ovari, uterus, osteocotuterine, pubis, vagina, klitoris, labrum minus, labrum majus, rectus-uterine, pus, fornix, cervix, greater vestibular gland. Proses terjadinya kehamilan. Yang pertama, ovulasi, pelepasan sel telur. Setiap bulan, ovarium indung telur, wanita melepaskan satu sel telur yang matang. Proses ini dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Sel telur kemudian masuk ke tuba falopi, saluran telur, tempat pembuahan biasanya terjadi. Pembuahan vestilasi. Pembuahan adalah pertemuan sel telur dengan sel sperma. Biasanya terjadi di ampula tuba falopi, bagian tengah saluran telur. Jika satu sperma berhasil menembuskan sel telur, kedua materi genetik bergabung. Terbentuklah zigot, sel awal pembentukan manusia. Pembelahan dan perjalanan zigot. Zigot mulai membelah dan diri menjadi 2, 4, 8 sel, dan seterusnya. Zigot bergerak menuju rahim uterus selama 3-5 hari. Pada tahap zigot menjadi blastoskista, struktur dengan rongga dan sel-sel yang mulai terspesialisasi. Yang keempat, implantasi, menempel di dinding rahim. Setelah tiba di dinding rahim, blastokista menempel pada endometrium, lapisan dalam rahim. Proses ini disebut implantasi dan biasanya terjadi pada hari ke-6 dan 7 setelah pembuahan. Jika berhasil, terbentuklah plasenta. Tubuh mulai menghasilkan hormon HCGH, penanda awal kehamilan. Mulailah perkembangan embrio dan kemudian janin. Terbentuknya kehamilan. Setelah implantasi, kehamilan dianggap telah terjadi. Embrio berkembang menjadi janin hingga lahir sekitar 40 minggu kemudian. Faktor yang mengaruhi kehamilan yaitu waktu evolusi, kualitas sel telur dan sperma, kondisi saluran telur, kesehatan rahim, dan kesehatan hormon. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.